Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bil abkar. Nih. Alaikum netepono sira kabeh. Hendaknya kamu memilih ya. Kalau kamu menikah alaikum netepono sira kabeh bil abkari kelawan piro-piro perawan. Kalau menikah hendaknya milih istri yang masih gadis perawan. Fa innahunna setune mengkono abkar iku a'dzabu luwe manis atpane afwahan lambene bibirnya. Kalau kamu menikah ya golek bojo sing perawan, Joko rapi perawan, golek perawan sing asli, perawan sing orsinil. Saat ini repotis, perawan sudah semakin langka, pergaulan bebas, orang sudah sembrono tentang keperawanan. Harusnya ini menjadi kebanggaannya. Kamu laki-laki nikah harus cari istri sing perawan, sing perawan tir-tir. Makanya ojo golek sing embongan. Carilah istri yang masih gadis. Kenapa? Nabi mengatakan fa innahunna a'dzabu afwahan. Sebab anak perempuan kalau belum pernah menikah itu mulutnya lebih manis. Dalam arti tidak mudah mencaci-caci ini gitu. Tapi kalau orang sudah pernah punya suami, bisa jadi dibanding-bandingkan. Bojoku sing biyen ngene, ya, pengalaman yang dulu, nah, sehingga dibandingkan dengan apa? Milik orang lain. Nah, intinya seorang gadis ini lebih punya rasa malu. Gadis lebih bisa menjaga mulut untuk tidak rewel, tidak cerewet lah gitu. Wa antaku arhaman, wa antaku lan luwih bersih apane arhaman telanaane. Kalau dia masih gadis, masih bersih rahimnya. Wa askhanu lan luweh anget. Oh, luweh anget bareng nih. Apa nih akbalan piro-piro farjine. Ngono nih bareng lebih hangat. Ya namanya barang baru dengan second kan beda. Reyen dengan bekas. Wa ardo lan luweh nrimo luwih nrimo bil yasiri kelawan perkara kang sithik minal amali saking penghasilan. Dia lebih neriman ya. Ini secara umum ya, secara umum demikian. Hendaknya orang ini menikah dengan gadis. Tetapi juga mungkin dalam kasus lain ya ada juga janda yang lebih bagus. Tetapi secara umum
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan menikahlah dengan gadis. Niki penting. Kalau kamu keliru milih istri, kamu akan menyesal. Makanya hendaknya lebih hati-hati ya. Dan milih istri yang gadis tentu saja ya dengan kriteria tidak asal gadis. Dia harus orang yang beragama ya. Banyak rumah tangga ini menjadi menyesal, kecewa ya, karena tidak ada ikatan agama. Hanya ikatan nafsu, tidak lama, tidak awet ya. Rumah tangga tidak kokoh ya. Makanya harus ada niat yang kuat ya. Kriterianya salah satunya carilah istri yang perawan, yang gadis ya. Alaikum bisidqi, alaikum netepono sira kabeh bisidqi kelawan teman. Nabi berkali-kali mengingatkan hendaknya kamu jujur ya. Ini penting sekali. Hidup kita ini ya, kunci selamat jujur ya. Fa inna sidqa sedune kejujuran iku yahdi narik apa mengkono sidqu nuduhaken ilal birri maring kebagusan. Wa innal birra lan sedune kebagusan iku yahdi nuduhaken apa birru ilal jannati maring swarga. Jujur ini kunci kebaikan. Hadisnya banyak sekali ya, diulang-ulang ya. Pentingnya jadi orang jujur nih kira. Masyarakat kalau masih jujur ada ketenangan, ada kepercayaan ya. Tapi kalau sudah tidak ada kejujuran, maka pasti kacau. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalulan ora leren-leren. Sopo ar-rajulu wong lanang iku yasduku temen sapa rajul wa yataharra lan nemen-nemeni sapa rajul asidqa ing temen hatta yuktaba sehingga den tulis sapa rajul indallahi ing dalem ngersane Allah siddiqan ing wong kang banget temene. Siapa orang selalu jujur, maka dia dicatat sebagai siddiqin. Wa iyyakum lan wadiya sira wal kadziba ing goro. Jauhi bohong. Jangan coba-coba bohong. Kamu bohong cepat atau lambat pasti ketahuan nah. Jangan punya pikiran bohong tidak ketahuan. Cepat atau lambat orang bohong ini pasti akan terbuka. Walaupun kamu sudah bersandiwara, tetapi bohong itu punya celah sendiri. Fa innal kidba sedune goroh iku yahdi nuduhaken apa kidbu ilal fujuri maring lacut. Wa innal fujura lan sedune lacut iku yahdi nari apa fujur ilan nari maring neraka.
Wa maya zalulan ora leren-leren sapa ar-rajul wong lanang iku yakdzibu koroh sapa rajul wa yataharra lan nemen-nemen ni sapa rajul al-kizba ing koroh hatta yuktaba sehingga den tulis sapa rajul indallahi dalam ngersane Allah kadzaban ing tukang koroh. Hadis rawahul Bukhari. Orang yang tukang bohong itu pasti jahat. Nah, orang kalau sudah bohong pasti dia melakukan banyak kejahatan. Sebab kejahatan itu sumbernya dari bohong. Kalau orang itu sudah berani bohong, hal yang kecil, lama-lama biasa bohong. Suwe-suwe dia biasa selalu berbohong. Dan oleh Allah dicatat sebagai pembohong. Kalau sudah dicatat sebagai pembohong, dia akan menjadi ahli neraka. Makanya santri hendaknya berusaha ya. Jangan berusaha bohong. Berusahalah jujur. Situasi seperti apapun jangan bohong ya. Bohong hanya akan membuatmu menjadi jahat ya. Rawahul Bukhari. Alaikum netepono sira kabeh bisidqi kelawan temen. Hendaknya engkau menjadi orang yang jujur. Fa innahu sidqun iku babun lawang min abwabil jannati saking piro-piro lawangi swarga. Jujur ini pintunya surga. Hadis ini diulang berkali-kali ya. Jujur pintu masuk surga, bohong pintu masuk neraka. Ini supaya kita hati-hati betul ya. Jangan bohong, tidak ada untungnya. Wa iyyakum lan wedya sira kabeh wal kizba ing koroh. Fa innahu sutuni kizbun iku babun lawang min abwabin nari saking piro-piro lawange neraka. Kalau kamu bohong, kamu sedang menuju pintu neraka. Di dunia pun kamu tidak disukai orang ya. Kalau kamu pembohong, kamu tidak punya bisnis, orang tidak mau kerja sama kamu. Kalau kamu bohong, maka tidak ada kepercayaan dan kamu tidak dihormati ya. Pertaruhannya ini harga diri ya. Kalau kamu bohong, orang akan merasa kamu tidak ada artinya ya. Sekali orang kamu bohongi, dia tidak mungkin bisa kembali percaya. Pasti hatinya ada rasa jangan-jangan bohong. Nah, sekali kamu bohong itu pasti melekat di ingatan orang. Kalau kamu bohong, orang lain akan perlahan-lahan menjauhi kamu. Tapi kalau kamu jujur, walaupun kamu tidak pintar, tapi jujur, membuat orang tenang, membuat orang nyaman ya. Jangan sampai bohong, apalagi nyolong. Ini sudah sering saya ingatkan di pondok, jangan sampai mencuri. Ini berbahaya sekali ya. Berbahaya orang kalau di pondok sampai mencuri ya. Bohong saja jangan, apalagi mencuri ya. Ini akan membuat hidupmu menjadi susah. Rawahul Khatib an Abi Bakrin. Selanjutnya alaikum biqiyamil laili. Alaikum natepono sira biqiyamil laili kelawan salat bengi. Hendaknya kamu berusaha sholat tahajud, walaupun cuma 2 rakaat ya. Sholat di waktu malam.
hendaknya kamu berusaha. Kalaupun tidak bisa setiap malam, ya berapa kali gitu ya. Usahakan selalu sholat tahajud. Fa innahu da'bus sholihin. Fa innahu setuhne mengkono tahajud iku da'bus sholihina, kelakuane piro-piro wong soleh qablakum sadurunge sira kabeh. Tahajud ini pekerjaan orang-orang soleh sejak zaman dulu ya. Sejak sebelum Nabi Muhammad SAW, Qiyamul Lail ini menjadi pekerjaan orang-orang yang soleh ya. Apalagi kalau kamu menjadi kiai ya, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang mengajar, ini harus punya kekuatan sholat tahajud. Sholat tahajud ini sangat besar pahalanya ya. Menjadi kebiasaan semua orang soleh. Tidak ada kiai wali yang tidak sholat tahajud. Bahkan kata ayah saya dulu, kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah kok malam tidak tahajud, itu bohong. Orang cinta ini pasti senang berdua. Tahajud itu waktu berdua bersama Gusti Allah. Diem, sepi, istighfar, astagfirullahaladzim, mengingat dosa ya. Waktu berdua-duaan dengan Tuhan itu ya dalam tahajud itu. Makanya usahakan ya, malam hari bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi, sholat sunnah. Setelah itu memperbanyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Istighfar diperbanyak ya. Mohon ampun pada Allah, bermunajat, berdoa. Rasakan kehadiran Allah bersamamu dalam sepi. Ketika orang tidur, kamu bangun, memohon, berdoa. Tidak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Mohon pada Allah, ya Allah, mohon ya. Memperbanyak doa di waktu malam. Ini sangat penting dan itu mustajabah. Doa di waktu malam itu sangat dikabulkan oleh Allah dan juga membawa kesehatan. Nah, orang-orang dahulu itu sehat-sehat ya, karena kalau malam hari mandi tahajud. Kakek saya dulu Mbak Yanwar itu kalau jam 2 malam mandi kumkum berendam, terus kemudian tahajud sampai subuh. Makanya sehat. Mbak Yanwar ini dulu usianya 93 tahun. Sangat sehat nah, karena tahajudnya kuat. Nah kita-kita ini kudu loro-loro nih, tahajudnya kurang. Insya Allah kalau tahajudnya semakin banyak, tubuhnya juga semakin sehat nah. Karena itu energi pagi hari itu bagus sekali. Berusahalah ya, kita harus berusaha. Kalaupun tidak bisa setiap malam ya semampunya kan. Kapan bisa? Kalau kamu tidur di masjid pasti bisa. Kan dibangunkan jam 3:30 dibangunkan. Tidak harus banyak, yang penting jangan ditinggalkan. Wa qurbatun lan dadi ibadah ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Wa manhatun lan kang nyegah anil ismi saking dosa, melebur dosa-dosa. Istighfar di waktu malam itu sangat bermanfaat.
Wa takfirun nan nglebur lisayyiati maring piro-piro Allah, melebur kesalahan-kesalahan kita. Hidup kita ini disadari atau tidak, dosa ini tidak terhitung. Setiap hari dunia penuh gosip ya, maksiat di mana-mana. Kalau tidak diimbangi istighfar, akan berat beban kita. Makanya mulai sekarang, mulai kamu di pondok, belajar ya. Setiap malam kita kan sudah bangunkan, jangan tidur lagi. Tidur di musola, malam dibangunkan, segera wudu, balik lagi ke sini. Kalau ngantuk nggak apa-apa, senden aja, senden di sini sambil wiritan, sambil baca zikir. Tidur lagi nggak apa-apa, tapi jangan ke kamar. Tidur sambil duduk nggak masalah. Yang penting kamu sudah sholat tahajud. Wa mutradatun lan kang nolak lidai maring penyakit anil jasadi saking awak. Nah ini faedahnya untuk kesehatan. Nah, orang yang sholat tahajudnya rajin, insya Allah tubuhnya ini sehat, nah, tidak gampang sakit. Di antara faedahnya sholat tahajud. Nah, saya melihat orang-orang yang ahli tahajud seperti ibu saya, walaupun sudah sepuh tapi tidak pikun, tidak apa, lebih stabil. Ya karena dia selalu sholat tahajud, berfaedah untuk kesehatan. Ini sudah ada penelitian di Surabaya. Ada seorang dokter meneliti tentang faedah sholat tahajud kepada daya tahan tubuh. Dan sudah diteliti secara ilmiah memang betul. Orang-orang yang ahli tahajud itu tubuhnya lebih kuat, lebih imunnya lebih kuat, ya, tidak mudah sakit. Sehingga sampai di Surabaya ini ada terapi sholat tahajud, ya. Ada rumah sehat, nah, orang bikin namanya rumah sehat, bukan rumah sakit. Itu terapinya sholat tahajud. Jadi tahajud ini secara ilmiah memang sudah dibuktikan bisa membuat tubuh menjadi kuat. Nah, makanya kita ya, kalau mau kepingin lebih sehat, hendaknya selalu berusaha sholat tahajud. Rawahu Ahmad an Bilal. Selanjutnya alaikum bil qanaah. Alhamdulillah. Alaikum netep ono sira bil qanaati kelawan sifat neriman. Hendaknya kamu berusaha neriman, jangan ragus. Fa innal qanaata sutine qanaah iku malun bondo layan fadu kang ora entek apa mal. Orang kalau neriman itu tidak pernah kekurangan. Walaupun dia tidak berlebihan, kalau hidupnya neriman, pasti menjadi dia nyaman. Hidupnya nyaman, tidak tergantung pada orang lain. Kadang orang walaupun sudah kaya tapi hatinya masih rakus, dia tidak tenang. Tapi ada orang yang meskipun rezekinya biasa-biasa tapi qanaahnya tinggi, dia menikmati hidupnya. Orang di rumah mewah rebutan, tapi ada orang di rumah gedek tidur berdampingan. Ada orang punya rumah gedung mewah bertengkar di pengadilan, berdarah-darah, habis. Padahal seandainya dibagi cukup. Sementara orang kita lihat petani-petani di desa, rumahnya gede, beralas tanah, tapi bisa hidup dengan tenang. Bukan jumlah uang yang membuat orang ini berkecukupan, tapi perasaannya, ya. Kalau orang itu neriman, ya, cukup. Banyak contoh orang hidup ini
gajinya pas-pasan tapi anaknya sekolah dengan baik. Tapi ada orang yang walaupun gajinya tinggi, hidupnya penuh dengan hutang. Makanya hendaknya kamu punya sifat qanaah, sing neriman. Dimulai dari sekarang kamu di pondok belajar neriman. Jangan membandingkan kirimanmu dengan kiriman orang lain. Orang ini ada rezekinya sendiri. Kalau kamu lihat yang lebih banyak, ya kamu merasa kurang. Lihatlah orang yang lebih berkurang. Dulu saya dikirim di pondok lebih sedikit dari teman, tapi saya cukup. Bagaimana mengatur keuangan? Uang ini kalaupun banyak, kalau tidak diatur, ya habis ya. Walaupun uang itu sedikit, kalau kamu bisa ngatur belanjanya, ngatur jajannya, insya Allah cukup ya. Anak saya di pondok juga kirimannya ya sedikit, tapi ya cukup, tidak pernah minta uang. Anak saya di Kairo 1 bulan 1 juta cukup, walaupun di luar negeri, karena dia sudah terbiasa tidak jajan gitu. Yang membuat kamu boros itu makan ya. Makanya jangan biasa makan ke warung, dekus ya. Berusahalah makan apa yang ada, pakaian yang ada ya. Kalau kamu berusaha neriman, hidupmu pasti menyenangkan. Tapi kalau kamu berusaha boros, utang-utang, ya akibatnya kamu susah. Selebihnya kamu kalau tidak kuat-kuat ya nyolong itu. Na'udzubillah. Makanya ojo pinter-pinter utang ya. Biasakan mencukupkan kirimanmu. Tiga poso. Saya dulu di pondok kalau nggak punya uang ya puasa gitu. Melatih diri untuk tidak minta uang sebelum waktunya. Saya hampir nggak pernah selama mondok itu terus suratan minta uang ya. Berapa yang dijatah ya itu sudah saya terima. Dan itu saya usahakan lebih. Caranya ya makannya diatur ya. Jangan suka jajan, apalagi merokok. Pemborosan terbesar itu merokok ya. Saya minta santri tidak usah merokok ya. Lebih baik menabung daripada merokok ya. Muga-muga kabeh diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.